Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang 40 tahun terjadinya kultur sel-sel di Nusantara. Sebelum itu, kami akan perkenalan dulu. Nama saya sendiri adalah Muhammad Nurdian Sanugraha, dan teman-teman yang bernama Amelia Agustin beserta Eri Mulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kultur sel tersebut. Kultur sel-sel atau sistem tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanam komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Pada dasarnya, sistem ini adalah cara baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda Indonesia demi kepentingan penjajah atau kerajaan Belanda. Kultur sel-sel dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah Landrecht yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Sanford Raffles gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Latar belakang sistem tanam paksa. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. 3. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. 4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 6. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk Indonesia. Tujuan kebijakan kultur sel-sel: 1. Untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai Perang Jawa. 2. Untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Menurut peraturan yang dibuat pemerintah Belanda, sistem tanam paksa dilakukan dengan cara: 1. Penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang ditetapkan pemerintah Belanda. 2. Hasil tanaman dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang ditetapkan pemerintah. 3. Tanah yang disediakan untuk penanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 4. Orang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah. 5. Penanaman dan penggarapan di bawah pengawasan langsung penduduk pribumi. Akibat sistem yang memakmurkan dan mensejahterakan negeri Belanda, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Dampak positif adanya kultur sel-sel di Nusantara. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Yang ketiga, dapat melatih menjadi petani atau pengusaha. Yang keempat, meningkatkan kepengetahuan. Dampak negatif adanya kultur sel-sel. 1. Sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. 2. Beban hidup rakyat semakin berat. 3. Mengalami tekanan fisik dan mental. 4. Munculnya wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun.
Penyimpangan dalam pelaksanaan kultur stelsel. 1. Tanah yang harus diserahkan rakyat melebihi ketentuan. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap terkena pajak. 3. Rakyat yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan milik kolonial selama lebih dari 66 hari. 4. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak tidak dikembalikan. 5. Kerugian akibat gagal panen ditanggung oleh petani. Salah satu penyebab terjadinya banyak praktek penyimpangan ini adalah para pejabat lokal yang tergiur janji dari pemerintah kolonial yang menerapkan kultur prosenten. Kultur prosenten atau prosenan tanaman adalah sistem pemberian hadiah oleh pemerintah kolonial kepada kepala pelaksanaan tanam paksa atau penguasa lokal dan kepala daerah di daerah yang mampu menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan. Ada beberapa tokoh intelektual Belanda yang memprotes kultur stelsel karena terjadi banyak penyelewengan, antara lain 1. Eduard de Woestdekker, 2. Baron van Havel, 3. Prinsen van de Putten. Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Kultur stelsel resmi dihapuskan sejak 1870 berdasarkan Undang-Undang Agraria atau UU Landonvrome. Jadi kesimpulannya adalah kultur stelsel memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan di Nusantara. Tetapi dampak positifnya lebih berpengaruh dalam jangka panjang. Jadi segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.